Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir ya sebelum UTS. Di materi ini saya akan membahas tiga materi yaitu tracking mask, terus juga ada auto caption, dan yang terakhir mixing audio. Nah, untuk masking saya sudah bikin satu sekuen, lalu dua video di sini, dua aset video ya untuk dimasukkan ke dalam timeline. Untuk settingan sekuennya ini sama seperti minggu-minggu kemarin ya, tapi di sini saya coba pakai yang 60 fps ya. Nah, kita langsung saja masukin satu footage video ke dalam timeline. Untuk mempermudah ini kita zoom out ya si timelinenya biar nanti pada saat pengeditan lebih mudah. Kayak di sini saya ada video yang berupa videonya ini tilt down dari atas langit ke bawah menuju ke karakternya. Oke, seperti itu ya. Nah, saya ingin buat si tracking masknya itu mengikuti wajah si orang ini. Itu jadi wajahnya itu masking itu mengikuti wajah orang ini. Kalau yang kemarin pakai masking biasa itu kan stay gitu ya, diem di tempatnya di situ. Tapi kalau pakai tracking masking ini akan mengikuti tekstur dan warna yang ada di video. Nah, untuk Adobe Premiere Pro 2025 ini lebih mudah. Jadi caranya juga lebih simpel gitu ya. Nah, pertama-tama setelah kita masukin klip yang mau kita buat masking track atau track masking, kita duplikat si video tersebut. Cara duplikat cepatnya, kalian tekan Alt, lalu drag klip video ke track atasnya ya, atau track sebelahnya juga bisa. Ini cara mudah untuk menduplikat track video atau audio. Sama aja caranya ya. Nah, lalu kita buat si video yang ada di track kedua atau klip yang ada di track kedua ini, kita bikin blur. Caranya sama seperti kemarin, kita bikin efek, lalu klik blur di sini, di efek panel. Di sini kita pakai kamera blur, langsung klik dua kali atau di drag ke dalam klipnya. Ini sama aja. Nah, kayak gini. Nanti akan muncul pengaturan blur, kamera blur di dalam efek kontrolnya seperti ini. Ya, tuh. Misalkan blurnya mau segimana intensitasnya. Nah, ini tinggal kita drag ke kanan buat nambah atau drag ke kiri untuk mengurangi. Nah, misalkan blurnya segini. Oke. Nah, lalu setelah itu kita bikin masking ya. Di sini maskingnya sama ya seperti kemarin. Kita buat pakai ellipse max di sini. Jadi nanti akan otomatis seperti ini. Nah, si maskingnya ini kita paskan misalkan hanya di area wajah saja. Seperti ini. Bentar. Seperti ini. Terus kita juga bisa menambahkan feather misalkan ya, biar lebih halus. Jadi enggak terlalu kayak gini ya. Jadi ini lebih halus si efek maskingnya. Nah, kalau sampai sini saja, nanti si maskingnya ini akan diem di posisi awal dari pertama video dimulai sampai videonya selesai. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan pengen mengikuti wajah, kita bisa simpan di titik awalnya tuh pengen di mana. Misalkan kita tarik si jarum ini di sini ya sampai awal mula wajahnya kelihatan muncul di layar misalkan. Nah, lalu kita lihat di efek kontrol. Di sini ada masking satu yang ada di dalam kamera blur. Nah, kalau
posisi jarumnya ini ada di awal, kalian dan ingin tracking sampai akhir, kalian pilih yang track selected mask forward. Tapi sebaliknya, kalau posisi awalnya itu, posisi jarumnya itu ada di timeline akhir, nah seperti ini, kita pilih yang track selected mask backward. Jadi dia akan ngikutin dari belakang ke depan, gitu ya. Jadi ini bisa ditentuin mau dari belakang atau dari depan si footage-nya nih, si maskingnya itu. Nah, misalkan di sini saya pengen bikinnya itu dari belakang. Nah, berarti yang saya klik di sini track selected mask backward. Klik saja, nanti akan ada proses secara otomatis. Oke, kalau sudah, kita akan coba play si videonya. Oke, ya hasilnya seperti itu. Ini contoh simpel untuk tracking mask. Jadi si maskingnya itu akan muncul ketika wajahnya muncul dan terus akan mengikuti sampai objeknya diam. Gitu ya. Tapi ini tuh tergantung hasil videonya juga. Jadi videonya harus tajam dan juga harus kontras antara objek dan backgroundnya. Jadi kalau misalkan si objeknya nggak kontras, biasanya tetap ngaco gitu ya. Nah, kalau di sini kebetulan warna wajah dan backgroundnya itu beda. Jadi trackingnya mulus dari awal sampai akhir, bisa diikuti dengan halus gitu ya. Baik, itu untuk yang tracking max. Nah, tracking max itu tidak hanya bisa dipakai untuk kamera blur saja, tapi bisa juga untuk sesuatu yang lain, misalkan mengubah apa namanya warna gitu ya, objek dan lain-lain. Nah, kita coba buat aja. Misalkan si masking satu ini yang blur kita hapus. Kita coba di sini pakai pengaturan warna. Misalkan eh, pakai color correction. Correction. Nah, di sini ada berbagai macam color correction. Saya akan pilih yang misalkan color balance. Kita taruh di sini. Terus saya buat si nah, saya buat si masingnya itu menyerupai objeknya. Nah, harusnya kalau di versi yang lebih baru gitu ya, yang 2026, ini tuh ada object selection. Cuman ternyata di Premiere Pro 2025 ini belum ada. Jadi saya harus menseleksi secara manual menggunakan pen tool di sini mengikuti bentuk objeknya. Ya, nggak harus apa namanya nggak harus tepat banget gitu ya. Karena nanti kita pakai feather, misalkan seginilah. Nah, lalu kita buat misalkan warnanya dikurangi nih, misalkan itu terlalu kemerahan. Ya, jadi nanti di sini yang berpengaruh itu hanya objek atau hanya tekstur, hanya gambar yang ada di dalam masking yang tadi kita buat saja. Misalkan itu ingin dikurangi ini warna merahnya atau kita ubah warna kulitnya supaya enggak terlalu kuning.
Mendingan ya. Ini asalnya terlalu merah. Nah, ini agak mendingan. Nah, lalu ini caranya sama seperti tadi. Kita taruh si jarum previewnya ini di belakang dan kita pilih yang track selected mass forward. Nah, sekarang di sini kita pilih yang track selected mass forward. Oke, setelah sudah, nah karena ini bentuknya itu eh, seperti ini nanti hasilnya ya. Nah, ini karena awal kita bikinnya itu apa namanya dari tengah-tengah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau dari tengah-tengah, nah di detik-detik awal dia nggak akan ada pergerakan si maskingnya seperti ini. Gitu. Jadi ini merupakan contoh yang salah. Lebih baik pembuatan masking itu kita taruh di belakang atau di akhir. Ini saya hapus dulu untuk posisinya. Jadi kita buat lagi dari awal. Untuk maskingnya pakai free draw, tapi si apa namanya jarum ini kita taruh di belakang. Oke, kita buat seperti ini. Ini kita zoom. Oke, kita buat lagi. Geser. Kita buat lagi. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Ini kita buat fit aja dulu. Oke. Nah, ini warnanya udah kelihatan ya. Oh, udah ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi kita hanya ingin membuat warna dari objeknya saja gitu yang berubah, sedangkan untuk warna di sekitarnya tidak berubah ya, supaya nggak terlalu merah skin tone-nya misalkan seperti ini ya. Nah, lalu kalau udah kita bikin ini di akhir dan kita pilih yang track selected mask backward.
Oke, sekarang udah selesai ya, kita coba play dari awal. Ya, gitu ya. Jadi si apa namanya untuk si eh, objek si maskingnya masih mengikuti objeknya ya. Mulai dari walaupun ada pergerakan kamera panning, sorry, ada pergerakan tilt down, tapi maskingnya tetap mengikuti si objeknya. Ya, kayak gitu. Ya, itu untuk yang tracking. Jadi tracking ini banyak fungsinya ya. Bisa untuk skin tone, bisa juga untuk misalkan kondisi di background ya. Misalkan pengen kita bikin lebih gelap di backgroundnya, tapi di objeknya enggak, itu juga bisa. Ya tergantung tadi pada saat maskingnya kalian seleksi yang mana objeknya atau ke backgroundnya. Yaitu silakan nanti kalian tinggal tentukan saja dengan kebutuhan kalian. Baik, di materi kedua ini kita akan membuat auto caption dengan cara otomatis ya. Jadi kalau mungkin zaman saya dulu pakai Adobe Premiere kasih subtitle itu agak kewalahan karena harus menulis secara manual gitu ya. Dan untuk saat ini itu udah ada AI juga di dalam Adobe Premiere-nya. Jadi nanti udah otomatis transcribe dari suara yang muncul di videonya. Nah, di sini saya udah masukin satu aset video. Ini lagu dari Veok dari Gemini. Saya coba masukin aja ke timeline. Nah, lagunya seperti ini ya. Jadi lagunya berbahasa Inggris. Star and moon shining bright, lighting up the sky at night. We love you, yes we do. Oke. Jadi kan ini eh, untuk videonya mungkin cuman sekitar berapa detik ya tadi 7 detikan ya. 8 detik. Tapi kalau liriknya kita tulis manual ya agak kewalahan juga ya, apalagi nanti untuk tugas UTS itu kan minimalnya 1,5 menit ya, jadi ya pasti kewalahan untuk buat caption ya. Jadi di sini kita akan pakai cara mudah menulis captionnya tanpa diketik ya, pakai auto transcribe. Nah, pertama-tama karena di sini ada apa namanya, perbedaan ukuran ya, kita samain dulu ukurannya. Di sini kita klik si videonya, lalu buka motion scale-nya kita naikin sedikit sampai penuh ke layar. Ya harusnya 150 cukup. Oke, sip. Nah, lalu selanjutnya untuk memunculkan apa namanya fitur auto transcribe, kita harus memunculkan teks panel. Nah, kalau kalian belum ada teks panelnya, silakan cek di window. Nanti di sini ada teks. Ini untuk memunculkan teks panel seperti ini. Teks panel. Di sini ada 3 pilihan tab, ada transkrip, ada caption, ada grafik. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa membuat auto transcribe. Di sini udah saya buatin, tapi caranya itu mudah. Ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita coba buka tab caption. Ini tadi udah saya hapus. Kita buka tab caption. Di sini juga ada tab grafik ya, tapi di sini kosong. Ini buat edit nanti teksnya. Nah, sekarang kita pilih yang create caption from transcript. Nah, di sini ada
nanti akan muncul Windows Script Caption. Nah, di sini kita pilih caption presetnya. Nah, kita pilih yang subtitle default saja dulu. Di sini juga ada caption preference, format, mark, dan bla bla bla. Ya, ada banyak. Di sini formatnya apa? Ya, bisa subtitle atau teletext atau apa. Kalau teletext ini yang naik ke atas gitu ya, yang bergerak. Tapi kalau subtitle pasti nanti otomatis ada di bawah. Untuk stylenya karena ini masih kosong, jadi didiamkan saja. Di sini kita ada pilihan maksimum range in karakter. Ini nggak usah diubah-ubah dulu. Kita langsung ke sini. Ini kita tutup. Ini bisa dibuka tutup formatnya. Terus untuk bahasa, nah ini tuh untuk bahasanya masih sedikit ya. Jadi bahasanya itu belum tersedia bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian pakai CapCut, itu udah ada bahasa Indonesia. Jadi bisa pakai CapCut atau bisa coba pakai yang auto detect. Nah, karena di sini video klipnya itu berbahasa Inggris, di sini saya pilih yang bahasa Inggris. Oke, lalu di sini pilihnya tuh nanti speaker labelingnya bisa di spare part, apa bisa dipisah-pisah speakernya atau digabung gitu ya. Ini bisa dipisah. Kalau enggak berarti pilih yang no, don't separate speaker. Kalau udah kita pilih audio tracknya. Mau ngambil dari yang mana katanya. Nah, kebetulan di sini audio tracknya hanya ada satu, jadi kita pilih satu. Jadi nanti kalau misalkan ada banyak audio tracknya ya, ada banyak channelnya, ada banyak tracknya, kalian harus pilih dulu tracknya yang mana. Tapi kebetulan di contoh ini hanya ada satu, jadi pilih yang audio satu. Kalau udah, kita pilih yang transcribe and create caption. Nanti ada proses beberapa saat untuk membuat captionnya, dan nanti akan muncul di timeline track baru yaitu track subtitle di sini. Ya, dan ini udah otomatis apa namanya mengikuti si detiknya itu udah mengikuti dengan liriknya itu udah ngikutin. Ya bisa lihat di caption panel di sini jadi dari detik 1 sampai detik 3 itu ini teksnya. Nanti untuk teks selanjutnya ini dan ini. Nah, untuk mengatur teksnya, si captionnya, ini kita bisa klik dulu 2 kali di sini, ya, di teksnya yang ada di timeline panel, klik 2 kali, nanti kita pilih properties. Di sini kita bisa pilih jenis hurufnya, pakai huruf apa. Nah, karena ini subtitle dan cepat, itu harus pakai font yang gampang dibaca. Jadi hati-hati, jangan pakai font yang terlalu rumit, ya, seperti handwriting seperti ini, atau mungkin kalian bisa pilih font yang simple dan font yang sedikit lebih apa condense gitu ya, karena biar cepat dibacanya. Juga jangan pilih yang terlalu berat. Nah, nanti terlalu besar ya terlalu lebar hurufnya. Juga jangan yang terlalu tipis. Ya, jadi pilih yang medium atau reguler. Nah, untuk ukurannya ini pilihannya ada di bawah. Di sini ada font size. Mau segede apa ya si subtitlenya. Ini tergantung dengan ukuran si gambarnya ya. Jadi kalau gambarnya gede, jangan terlalu kecil juga si teksnya. Apalagi kalau misalkan banyak banyak dialognya misalkan atau nggak banyak liriknya. Nah, jangan terlalu kecil juga kalau misalkan pendek-pendek liriknya mending dibuat gede aja. Ya, misalkan di sini ukurannya saya buat jadi 80. Terus tadi hurufnya kita samain. Untuk warnanya juga ini bisa kita ganti ya kalau misalkan mau jadi warna kuning bisa. Tapi kalau sekarang sih kayaknya lebih sering warna putih ya untuk subtitle itu.
Terus juga kita bisa tambahin stroke. Ini mending nggak usah ya karena bisa jadi seperti ini nanti ya bisa jadi apa ya terlalu tebal si hurufnya. Jadi dimatiin. Yang penting itu shadow kalau menurut saya. Tuh. Kalau shadownya dimatiin nanti nggak kontras hurufnya. Jadi cukup dinyalain aja shadownya. Nah, sebelum kalian berpindah ke eh, yang lain, ke teks yang lain, kalau misalkan ingin dipakai lagi stylenya, kita nggak perlu mengubah satu persatu. Jadi di sini ada track style, kita bisa menyimpan track style yang udah kita ubah tadi supaya bisa dipakai di kemudian hari atau dipakai untuk selanjutnya. Ya, kita tinggal klik tanda plus di sini, create style. Misalkan namanya itu latihan minggu 7. Lalu ini bisa di save to project atau bisa save juga di local style. Kalau save project ini hanya akan muncul di project ini saja. Tapi kalau kalian klik juga yang save to local style, nanti ini akan muncul lagi ketika kalian buat project baru. Jadi kita checklist dua-duanya saja, lalu klik OK. Nah, lalu kita geser jarumnya ini ke tag ke subtitle selanjutnya dan semuanya akan mengikuti gitu ya. Jadi nggak harus kita ubah satu-satu. Ya, kita coba play lagunya dari awal. Star and moon shining bright, lighting up the sky at night. We love you, yes we do. Oke, seperti itu ya. Paling nanti sisanya tinggal kita kasih efek transisi untuk suara dan juga untuk videonya. Misalkan untuk audio, ini juga kalau kalian pakai lagunya panjang tapi mau dipotong jadi 2 menit saja karena untuk UTS itu maksimalnya 2 menit ya. Jangan lupa dikasih audio transisi pakai yang eksponensial fade. Juga di akhir video transisinya kita kasih juga deep to black. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini. Star and moon shining bright, lighting up the sky at night. We love you, yes we do. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Itu untuk yang materi kedua. Jadi nanti kita kalau buat subtitle itu nggak harus lagi capek-capek ngetik secara manual. Jadi tinggal pakai yang auto caption ini, ya auto transcript. Ini udah termasuk stylenya. Jadi kita hanya sekali aja ngatur stylenya. Juga kita nggak harus lagi nyamain apa timingnya sama apa lagi ya. Ini kita nggak harus lagi bikin ngatur-ngatur lagi si peletakannya itu udah otomatis sama di bawah sebelah sini ya seperti itu. Tapi kalau misalkan mau diganti peletakannya misalkan, nah di sini ada alignment dan transform. Kita bisa pilih si zonanya mau di bawah, di tengah, atau di atas. Ini bisa kita pindah-pindahin. Nah, kalau misalkan video yang kalian buat itu di kemudian hari gitu ya, kalian bikin project video di mana videonya itu untuk real dan formatnya potret. Nah, kalau potret atau untuk real, kalian jangan simpan subtitlenya di bawah sini, tapi pilih yang di tengah-tengah. Gitu. Ya. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, biasanya kalau kita buat satu video, entah itu film ataupun apapun itu ya, film apa
wawancara, dialog itu biasanya dilakukan secara terpisah antara gambar dan suara. Nah, jadi nanti kalian harus masukin secara terpisah gambarnya atau klip videonya atau footage-nya juga file audionya. Nah, biasanya itu ada perbedaan waktu apa ya, waktu mulainya. Jadi antara si suara yang diambil dari headset atau dari mikrofon dan juga suara yang diambil dari kamera itu biasanya ada gap, ya ada jarak. Nah, kalau misalkan nanti terjadi seperti itu, kalian harus menseleksi semua channel video dan suaranya, lalu kalian pilih synchronize terlebih dahulu. Ya, itu untuk membantu mensinkronkan antara suara ada yang diambil dari kamera dan suara yang diambil dengan mikrofon. Nah, tapi untuk contoh video yang akan kita buat di sini udah satu ya di sini, jadi nggak perlu lagi mensinkronize. Nah, paling nanti pada saat proses synchronizing biasanya akan terdapat loading ya beberapa waktu 5 menit itu tergantung dari footage yang kita synchronize. Jadi kalau semakin panjang videonya mungkin nanti proses synchronizingnya lebih lama. Nah, nanti tinggal kalian hapus saja suara yang diambil dari kameranya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke audio mixing saja. Untuk audio mixing, kita harus munculkan audio clip mixer. Nah, nanti akan muncul panel seperti ini. Untuk audio mixer, kita harus ngecek terlebih dahulu apakah suara yang kita pakai ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Mengeceknya itu bisa di sebelah timeline. Di sini ada dB meter ya atau audiometer. Di sini bisa mengecek kalau suaranya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. The sky at Nah, kalau barnya itu atau garisnya itu berwarna merah di sini itu berarti dia terlalu tinggi. Ini nggak aman untuk kuping pendengar ya, apalagi kalau ngedengerinnya menggunakan headset. Tapi kalau ada di minus di sini ya di bawah ada di minus 42 sampai 54 ini berarti kurang tinggi. night. We love you, yes we do. Nah, kalau ini itu udah tergolong aman ya untuk suaranya. Jadi nggak sampai muncul berwarna merah. Nah, kalau misalkan kalian nanti nemu suaranya itu kurang, volumenya itu kurang keras, kita bisa menarik garis suara di sini. Ya, dan di sini tuh kita bisa narik dB-nya, bisa nambahin dB dengan drag ke atas. Ini bisa dinaikin, bisa lebih tinggi dB-nya atau juga bisa diperrendah kalau ternyata suaranya itu apa terlalu tinggi. Ya, seperti itu. Misalkan kita naikin 5 dB. Star and moon shine. Ya, suaranya jadi lebih tinggi. Tapi kalau kita turunin jadi minus 2. Shining bright, lighting up the sky at night. We love you, yes we do. Kayak seperti itu ya. Jadi lebih rendah. Bar yang dihasilkan di sini juga jadi lebih rendah. Nah, kita normalkan lagi jadi 0 dB karena ini suaranya udah normal. Tapi kalau nanti suatu saat kalian ngambil suara secara manual, ini harus ikut diatur juga. Ya, jangan sampai nggak diatur si suaranya, si mixingnya. Pertama itu untuk mengurangi dan menambah dB ya untuk audionya, volume audionya. Nah, ketika kita sudah memunculkan klip audio mixer seperti ini, nanti di sini ada channel-channel suaranya. Karena di project ini hanya ada satu track saja, maka di sini hanya ada satu channel, yaitu untuk audio satu. Tapi kalau nanti kalian pakai banyak channel di sini,
ada banyak track. Nah, nanti ini semua akan terisi ya dengan track-track suara. Nah, di sini kebetulan hanya ada satu ya. Jadi yang nyala hanya ada satu. Nah, pertama kita cek paling atas dulu. Di sini ini untuk mengatur si suaranya itu mau muncul dari kanan atau kiri saja atau center. Kalau center kita atur di 0. Ya, tapi kalau mau muncul di kanan saja suaranya kita atur, kita putar ke arah kanan. Nah, nanti suaranya hanya akan muncul di kanan saja. Love you, yes we do. Star and moon, shining bright, lighting up the sky at night. We love you, yes we do. Seperti itu. Tapi kalau kita atur di sebelah kiri, misalkan kita bikin jadi minus, Star and moon, shining bright, lighting up the sky at night. We love you, yes we do. gitu ya. Jadi hanya muncul di sebelah kiri saja. Nah, dengan adanya pengaturan kanan kiri ini kita bisa bikin satu eh, apa ya kayak trik di mana kalau misalkan ada dua orang yang ngomong seperti ini, terus ngomongnya ber, tidak bersamaan ya. Kalau ini kan kebetulan contohnya bersamaan. Tapi kalau misalkan ada satu kondisi di mana ada dua orang terus ngomongnya tidak bersamaan, yang satu di kanan, satu di kiri. Nah, kita bisa mengatur suaranya itu mau muncul di kanan atau di kiri. Misalkan yang cewek nih, yang anak perempuan ini ada di sebelah kiri. Nah, ini bisa kita atur hanya muncul di suara kiri saja. Tapi kalau misalkan yang laki-laki nanti ketika dia ngomong, dia saja yang ngomong gitu ya, ngomong sendiri, kita bisa atur suaranya hanya di kanan saja. Jadi nanti itu ketika videonya di play, kita tuh atau penonton seakan-akan ada di depan mereka gitu ya. Seakan-akan emang lagi ada di depan mereka. Jadi kita tuh kayak lagi ikut nongkrong bareng mereka gitu ya. Seperti itu. Ini buat pengaturan si suaranya. Nah, biasanya kalau zaman dulu ada si tracknya itu kalau untuk video klip gitu ya, ada satu disk di mana yang nyanyinya itu yang ada suara vokalnya itu hanya kiri saja misalkan, sedangkan si suara kiri hanya musik saja. Nah, biasanya itu bisa diganti si tracknya, mau muncul di kanan saja atau di kiri saja kalau mau karaokean. Nah, mungkin nanti kalian juga bisa bikin seperti itu. Ya, bisa bikin di tugas UTS-nya seperti itu. Musiknya sebelah kanan saja, yang ada suara vokalnya di sebelah kiri. Jadi nanti bisa diganti ke mode karaoke atau ke mode biasa gitu. Nah, terus di sini ada mode eh, solo ya. Di sini ada solo track dan ada mute track. Kalau mute track ini nanti di mute suaranya seperti itu, tapi sementara saja. Kalau solo yang lain akan di mute dan hanya muncul suara ini saja Shining bright. gitu ya. Tapi karena ini hanya satu, nggak akan berpengaruh. Nah, terus di bagian bawah sini ini ada volumenya. Nah, di sini ini tuh ada pembatas volumenya. Jadi kalau kalian nanti ketika syuting tugas videografi ya atau sinematografi dan kebetulan si suaranya itu atau mikrofonnya itu terlalu dekat ke muka ya atau ke kepala, biasanya si dB-nya terlalu tinggi. Nah, kita bisa membatasi si suaranya. Jadi supaya si suaranya itu nggak terlalu tinggi. Jadi misalkan dibatasinnya sampai sini. Lighting up the sky Nah, nanti suaranya itu tidak akan pernah melewati volume ini. at night. We love you, yes. Ya, ini sama kayak yang tadi caranya. Ya, kalau tadi mah kita geser-gesernya di timeline. Kalau ini juga bisa digeser-gesernya di audio clip mixer. We do. Nah, Star seperti and itu. moon. Nah, paling nanti untuk audio tinggal kalian ganti tracknya, bisa musik atau bisa vokalnya saja. Ya, seperti itu.
Ya, itu untuk yang mixer. Jadi nanti mixernya itu di sini kalian bisa ngatur channelnya, suaranya, misalkan suaranya mau yang ditinggiin yang mana, yang mau direndahin yang mana, mau yang muncul di kanan saja mana, yang muncul di kiri saja mana, itu bisa kalian atur sesuka kalian ya pakai panel audio clip mixer ini. Baik, paling itu. Nah, itu untuk materi terakhir ya. Jadi materi terakhir ini untuk di Adobe Premiere Pro, sedangkan setelah UTS kita akan lanjut ke di apa Adobe After Effects. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.